Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ulama khususnya yang ada di Hadramaut, terkhusus lagi di kota Tarim, di kota Seun, dan beberapa tempat yang ada di Hadramaut, mereka punya kebiasaan sejak dahulu setiap bulan Rajab mengkhatamkan Sahih Al-Bukhari. Nah, itu setiap bulan Rajab. Jadi dibaca mulai dari awal Rajab sampai mereka khatam. Nah, itu tradisi sudah berlangsung cukup lama di wilayah Hadramaut dan diikuti di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Kita sampai ke hadis 345 dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang, yang dimana hadis ini dari Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqaukum fi ma salafa qablakum minal umami." Sesungguhnya eksistensi kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, atau keberadaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian, kama baina salatil asri ila ghurubi syams, bagaikan antara solat asar ke solat maghrib, tenggelamnya matahari. Utiya ahlu Taurat, diberikan kepada ahli Taurat kitab Taurat. Fa'amilu hatta idza intasafa nahar, maka mereka mengamalkan kitab Taurat tersebut sampai di tengah hari. Ajazu fa'utu qiratan, dan mereka tidak mampu mengamalkan secara total, maka diberikan mereka ganjaran pahala qiratan. Qiratan itu Jabal Uhud. Satu qirat seperti satu gunung Uhud. Jadi diberikan pahala sebanyak atau sebesar gunung Uhud, qiratan. Kemudian diberikan kepada ahlul Injil, orang-orang yang memiliki kitab Injil, dan mereka mengamalkan isi kitab Injil tersebut ila salatil asr, sampai di salat asar. Thumma ajazu, kemudian mereka tidak mampu, fa'utu qiratan, maka diberikan kepada mereka satu qirat. Thumma utina al-Qur'ana fa'amilna ila ghurubi syams, kemudian diberikan kepada kami Al-Quran, lalu kami mengamalkan Al-Quran hingga tenggelamnya matahari. Fa'utina qirataini, maka kami diberikan dua qirat. Jadi kalau ahlu Taurat dapat satu qirat pahalanya mengamalkan kitab Taurat, ahlul Injil mendapatkan pahala satu qirat, satu gunung Uhud, jika mengamalkan kitab Injil. Nah, ahli Al-Quran, Allah berikan mengamalkan Al-Quran dapat dua gunung Uhud pahalanya, lebih banyak daripada mengamalkan Injil dan Taurat. Nanti kita jelaskan Injil dan Taurat dan Zabur, ya. Kitab yang wajib kita hafalkan 4: Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian di hari kiamat nanti, faqala ahlul kitabaini, dua ahli kitab tersebut, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengatakan, ay Rabbana
a'taita haula'i qirataini, wahai pencipta kami Allah Subhanahu wa taala, kau berikan kepada mereka ini, maksudnya umat Islam, Ahlul Quran, kau berikan kepada mereka ini 2 qirat. Wa ataitana qiratan, tapi kau berikan kepada kami pahalanya 1 qirat. Wa nahnu kunna aktsara amala, padahal kami amalannya lebih banyak menurut ahli kitab Taurat dan Injil. Qala Allahu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal zalamtukum min ajrikum min syai'in, apakah saya menzolimi kalian dengan mengurangi pahala kalian? Artinya mereka melakukan itu ada pahala, Allah tidak kurangi, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Qalu la, maka ahli kitab mengatakan tidak. Qala fahuwa fadli utihi man asya'u, maka itu adalah karuniaku, fadli, yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini hadis ini juga menunjukkan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat-umat terdahulu. Karena kita disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dimunculkan untuk manusia. Hadis ini juga memiliki makna Allah Ta'ala tidak bisa diatur. Kalau Allah mau kasih yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, itu hak mutlaknya Allah. Karena gak ada yang ada di atasnya Allah, tidak ada. Makanya kita sebagai makhluk ditanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan tidak boleh ditanya. Kekuasaan mutlak, Malikul Muluk disebutnya begitu. Malikul Muluk, raja di atas seluruh kerajaan, sang maharaja. Dan di sini Allah sebutkan bahwa saya memberikan karunia kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini juga menceritakan ada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Kita wajib imani itu. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam disebut arba'atun minal kutubi tafsiluha, Taurat Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dauda wal Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Jadi kitab yang Allah turunkan yang wajib kita ketahui secara rinci. Maknanya kita harus tahu nama-namanya itu. Yang pertama disebut Taurat. Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa. Uniknya kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa setelah Fir'aun dengan pasukannya telah binasa. Jadi Fir'aun dengan pasukannya semuanya sudah binasa, baru Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat atau yang terakhir yang wajib kita hafal, Al-Quran Allah berikan kepada khairil mala, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab yang 4 tadi, baik Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, kita diwajibkan menghafalnya dan wajib mengimaninya, bahwa pernah Allah turunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran
kepada nabi-nabinya. Karena disebutkan 4 kitab suci tersebut di dalam Al-Quran, Al-Mansus fil Quran, Al-Mazkur fil Quran, disebutkan, dinaskan di dalam Al-Quran, maka wajib kita mengenalnya. Padahal kitab yang Allah turunkan bukan hanya 4, lebih daripada itu. Tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya 4. Karena Allah sebutkan, maka kita wajib mengetahuinya. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran kitab suci Taurat, itu di surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna Taurata, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Fiha hudan wa nurun, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan ada nurun, cahaya. Fiha hudan wa nurun. Kemudian Zabur juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud, ya, di surat An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dauda Zabura, kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabura, kitab Zabur. Kemudian juga disebut di dalam Al-Quran Injil, kitab suci Injil. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepadanya, nya di sini dia kembali kepada Nabi Isa, yaitu Al-Injil, kitab Injil. Fihi, di dalamnya, hudan, ada petunjuk, wa nurun, ada cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan daripada seluruh isi kitab Taurat. Wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebagai nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang disebut kitab suci yang keempat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Selain daripada itu Allah tidak sebutkan kitab-kitab suci. Selain dari 4 tersebut tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun yang disebut kitab suci yang masih terjaga sampai saat ini adalah Al-Quran. Adapun Taurat, adapun Zabur, adapun Injil, itu sudah tidak asli lagi. Karena Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran bahwa yang terjaga itu kitab suci Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, keasliannya itu masih diragukan, karena sudah banyak dirubah-rubah oleh oknum-oknum para raja setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, adz-dzikra, dan kami pula yang menjaganya, lahafizun. Di sini ada riwayat yang dimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memahami firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 78, wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata atas nama Allah, artinya menyebut kitab suci Taurat, Injil, mereka mengatakan itu atas nama Allah. Ternyata al-kadhibah isinya adalah kedustaan. Jadi yang menyatakan kitab suci Taurat, Injil, Zabur isinya dipenuhi dengan kedustaan,
bukan sejarawan yang mengatakan, bukan ulama yang mengatakan, bukan ahli tafsir yang mengatakan itu, bukan ahli hadis yang mengatakan itu, tapi yang menyatakan kitab-kitab suci selain Al-Quran itu sudah dirubah dan isinya itu dipenuhi dengan kedustaan. Itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini kita harus yakini bahwa kitab suci yang masih asli sampai saat ini hanya Al-Qur'anul Karim. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, kanat muluk ba'da Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam badalu Taurata wal Injila. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Abbas mengatakan kanat muluk, dulu banyak para raja setelah wafatnya Isa. Nah, mereka itulah badalu yang merubah-rubah isi kitab Taurat dan Injil. Nah, ini pernyataan dari Abdullah ibn Abbas. Jadi sudah dirubah. Aslinya tersisa sedikit. Ya. Tapi kebanyakan sudah didistorsi, sudah dirubah, sudah ditahrif. Dan beberapa ayat menyebutkan demikian, yuharrifuna kalimallah. Mereka merubah-rubah firman-Nya Allah. Fi mawadhihi, di beberapa tempat. Artinya apa? Masih ada yang asli, masih ada, tapi yang lebih banyak yang dirubah. Nah, kita orang Islam ini wilayah keyakinan, ya. Jadi harus dipisahkan masalah keyakinan, masalah interaksi sosial. Kalau bab muamalah kita diwajibkan berbuat baik. Haram mengganggu, menyakiti, jangankan manusia, hewan saja haram. Tapi ketika berbicara masalah keyakinan, maka kita harus sampaikan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan unsur kebencian, ya. Keyakinan. Keyakinan kita punya pegangan. Kita punya prinsip dalam masalah itu. Nah, kalau ada seorang muslim dia mengatakan, oh, kitab Injil itu yang ada sekarang masih asli semuanya, maka ini akan merusak keimanannya. Atau dia mengatakan kitab Taurat itu yang ada masih asli, merusak keimanannya. Kenapa bisa rusak keimanannya? Karena pernyataannya itu bertentangan dengan firman. Firman sudah menyatakan bahwa dirubah kitab-kitab yang selain Al-Quran, kitab suci selain Al-Quran, sudah yuharrifuna. Yuharrifuna maknanya apa? Dirubah-rubah. Bahasa Al-Qurannya menggunakan redaksi kata itu, yuharrifuna. Mereka merubah-rubah. Kemudian kata gantinya bukan satu orang, mereka. Jadi yang rubah itu bukan satu orang, tapi dari beberapa generasi, secara berkelompok mereka merubah itu. Tapi kalau Al-Quran, Allah berikan mukjizat, kalau ada oknum yang merubah masih bisa terjaga. Sebab apa? Banyak penghafal Al-Quran. Bahkan saking hebatnya Al-Quran, yang hafal tidak tahu arti, dia bisa hafal, padahal dia tidak paham artinya. Itu mukjizat. Bahkan orang-orang awam ketika membaca Al-Quran, jika ada yang keliru, dia memiliki respon, ini kayaknya salah. Nah, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Yang hafal Al-Quran jutaan, dari setiap jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi muncul para penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini. Itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keaslian Al-Quran. Dulu Al-Quran pertama kali dicetak dalam bentuk buku, kitab, bukan di negara Islam.
Al-Quran pertama kali cetak itu di Jerman, karena mesin percetakan yang ada waktu itu hanya di situ. Ada juga di Italia. Maka dibuatlah percetakan Al-Quran pertama. Ternyata ada oknum yang merubah-rubah, dibiayai oleh negara-negara Islam. Mereka cetak di Jerman, cetak di Italia. Ternyata ada oknum yang sengaja merubah isi Al-Quran, baik dari terjemahannya maupun isinya, yang menggunakan bahasa Arab. Dirubah dengan jumlah yang sangat besar, kemudian disebarkan di negara-negara Muslim. Semuanya dikoreksi sampai titik-titiknya mereka tahu ini ditambah. Dari situ orang-orang yang ada di barat, di Jerman, di Italia, mereka mulai muncul keyakinan bahwa ini benar kitab suci yang benar-benar dijamin keasliannya. Nah, setelah itu muncul percetakan di negara Islam, di Mesir. Maka mereka mencetak Al-Quran di Mesir, sudah tidak lagi di Jerman ataupun di Italia, karena waktu itu yang ada mesin percetakan hanya ada di situ. Nah, itu sejarah yang tertulis percetakan pertama Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran ini diberikan keistimewaan lainnya adalah kita membacanya itu satu hurufnya dihitung pahala. Dan Al-Quran ini disebut oleh para ulama kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-manqul bitawatturi at-ta'abbud bitilawati al-mabdu bi suratil Fatihati al-makhtum bi suratin Nas atau bi surati An-Nas. Jadi Al-Quran itu menurut para ulama ulumul Quran adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Ini kalimat ke dalam hati Nabi Muhammad, artinya Rasulullah itu tidak perlu menghafal. Kalau selain Nabi Muhammad, mereka ada yang disebut proses tahaffuz wa takrir, proses menghafal dan mengulang hafalan. Kalau Nabi Muhammad tidak, langsung Allah masukkan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Jadi tidak ada yang luput, yang lupa tidak ada. Dan Nabi Muhammad tidak perlu mengulang-ulang hafalan. Nah, ini pembahasan tentang kitab-kitab suci. Nanti kita lanjutkan lagi, di mana nanti di sini ada rangkuman ya, isi asli kitab Taurat itu apa saja poin-poin pentingnya. Injil juga demikian, Zabur juga demikian, Al-Quran juga demikian. Nah, insyaallah nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Kita punya anak-anak diberikan menjadi anak yang soleh dan soleha, dijadikan mereka ulama, amilun, abidun, zahidun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.